keutamaan umat Nabi Muhammad SAW kita ini semua. Jika seseorang dari kita umat Nabi melakukan Jumat sampai Jumat, maka dosa yang dilakukan antara Jumat terhapuskan. Begitu sholat sampai ke sholat itu juga terhapuskan. Asalkan kita ini menjauhkan dari atau tidak melanggar, tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadis ini banyak riwayat menjelaskan tentang itu seperti as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahuma wal jum'atu ila jum'ah kafaratun wal umratu ilal umrati kafaratun dan seterusnya. Ini banyak riwayat-riwayat hadis sahih yang menjelaskan tentang begini. Maka penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peleburan dosa bagi seorang mukmin yang aktif, yang rajin, yang terus istiqomah selalu beribadah melakukan sholat Jumat sampai ke Jumat lagi, kemudian sholat 5 waktu aktif, maka dosanya tidak ada dosa baginya, semuanya dihapus selama dia tidak melakukan dosa besar. Kalau dosa besar itu lain lagi, karena kalau dosa besar itu, apa yang dilakukan dosa besar itu? Dosa besar misalnya sesuatu yang dilarang oleh Allah karena di dalamnya ada kisos misalnya. Maka kisos itu perhitungannya ya tentang kisos. Kecuali orang yang berhak meminta kisos itu mengampuni, maka harus diganti dengan dengan onta dan lain-lain misalnya. Ya, ini persoalan lain. Karena kalau melakukan dosa besar seperti zina dan lain-lain, ya tarattab alaihi asya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Tetapi kalau dosa kecil tidak ada ketentuan-ketentuan itu. Yang jelas untuk melebur dosa-dosa kecil itu cukup dengan sholat, aktif sholat, maka dosa yang dilakukan di antara dua sholatan akan dihapus. Begitu juga mingguan, setiap minggu kalau misalnya melakukan dosa kecil maka juga akan terhapuskan. Maka seorang mukmin, seorang muslim itu hakikatnya tidak punya dosa kalau dengan rajin melakukan sholat Jumat atau sholat-sholat yang lainnya. Bahkan Rasulullah menjelaskan bukan hanya itu, mandi Jum'ah. Kita mandi untuk melakukan sholat Jum'ah, disunahkan bagi sholat Jum'ah. Dalam hadis lain, Rasulullah menjelaskan ghusl Jum'ati wajibun ala kulli muslimin. Yang kemudian disepakati oleh ulama bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah, mazhab Syafi'i. Misalnya, kalau mazhab Hanafi itu wajib. Tapi perincian wajib menurut mazhab Hanafi itu berbeda dengan mazhab kita. Kalau wajib itu masabata bidalil dhanni, tapi kalau farad itu beda, farad dengan wajib berbeda menurut mazhab mereka. Kalau farad menurut mereka itu masabata bidalilin qat'i. Nah, ini penjelasannya di ilmu usul fikih. Tapi yang jelas ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa kesunahan mandi Jumat itu memang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat ini mandi Jumat kata beliau, kata Rasulullah ini kafaratun, juga bisa melebur dosa. Kemudian setelah kita mandi, kita berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Itu juga bisa melebur dosa. Wa kullu qadam minha, dan setiap langkah, setiap kaki yang dilangkahkan untuk menuju masjid guna untuk melaksanakan sholat Jumat, ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didudukan orang seperti itu dengan langkahnya itu, setiap langkah perbandingannya atau seperti dia beramal selama 20 tahun. Jadi kalau semakin banyak langkahnya ke masjid, semakin jauh, maka satu langkah saja, satu kaki, satu telapak kaki dicatat oleh Allah seperti amal 20 tahun, maka berapa kaki yang dilangkahkan untuk menuju masjid? Tinggal ngitung sendiri. Fa idza faragha minal jum'ah, lalu ketika sudah sampai masjid dan menunaikan sholat Jumat dan kembali atau selesai dari sholat Jum'ah, maka akan dibalas oleh Allah dengan amal sebanyak 200 tahun. Ini memang kemuliaan, titik kemuliaan dari umat Nabi Muhammad SAW, suatu keistimewaan bagi kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada di zaman-zaman dahulu, umat-umatnya Nabi dahulu tidak seperti ini. Ini merupakan keistimewaan kita melalui Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tahu bahwa kita ini orang lemah. Bentuk orangnya kecil-kecil, tenaganya juga lemah.
Beda dengan orang-orang dahulu. Kaum-kaum dahulu itu orangnya kuat-kuat, orangnya tinggi-tinggi, orangnya besar-besar. Dalam sebuah riwayat dikatakan satu orangnya saja tingginya itu sampai 30 dhira'. Ada yang 40 dhira', ada yang 50 dhira', ada yang 15 dhira'. Puluhan meter tingginya, ada yang belasan meter. Nah ini tandanya kuat-kuat sekali dan tenaganya kuat, fisiknya kuat, sehingga ketika beribadah apapun kuat. Tetapi masih kalah dengan kita yang kecil-kecil. Tentunya kita paling tinggi rata-rata 170, 160 lah dibuat rata-rata. Lemah sekali dan umurnya juga pendek-pendek. Kalau umat dahulu, itu umurnya panjang-panjang, bakal ratusan tahun. Nah kalau kita ini cuma 60 sampai 70 tahun itu sudah mentok, dipukul rata itu. Yang sampai 80 atau 90 itu jarang sekali. Tetapi keistimewaan kita karena kita punya nabi, yang nabi itu nabi yang paling mulia, nabi yang paling sempurna. Maka umatnya pun ikut sebagaimana nabinya, umat yang sempurna, umat yang paling baik. Jadi kalau nabinya itu nabi yang paling baik, maka umatnya tentu dengan yang paling baik. Nah, kalau kita tahu seperti ini, maka kita umat Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan. Kita umurnya sedikit, tapi amal kita bisa melebihi umat-umat dahulu. Kalau umat dahulu, misalnya umurnya ratusan tahun, kita cuma 60 atau 50. Tapi amal kita tidak kalah dengan mereka. Karena seperti ini, semua dosanya dihapus. Kita melakukan sholat Jumat, setelah selesai sholat Jumat, kita seperti beramal selama 200 tahun. Dan setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid juga dicatat oleh Allah seperti amal 20 tahun. Sehingga dengan umur yang pendek, tetapi rahmat Allah melalui Nabi Muhammad SAW, kita menjadi umat yang amalnya melebihi daripada umat-umat terdahulu. Ini keistimewaan kita yang harus kita syukuri, yang harus kita sampaikan terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita memiliki umur yang pendek, tapi amal kita melebihi dari orang-orang dahulu yang umurnya lebih panjang.